Oke. 2024 eskalasinya menurut saya akan luar biasa. Oke. Sebab ada hal-hal yang tidak pernah kita saksikan sebelumnya. Kalau presiden turun ikut kampanye, biasanya karena presidennya kandidat. Oke. Atau karena presidennya mendapatkan tugas dari partai untuk Oke. terlibat dalam kampanye partai. Oke. Tetapi seorang presiden yang berkampanye yang didahului oleh prolog di mana terjadi praktek nepotisme, yang di dalam kontestasi yang dia terlibat itu ada 2 anaknya yang sedang diperjuangkan. Oke. Yang satu sebagai calon wakil presiden, yang satu sebagai ketua umum partai kecil, yang ingin untuk kedua kalinya ikut serta dan mencoba mendapatkan kursi DPR RI dengan lewat parliamentary threshold. Maka yang kita saksikan adalah cawe-cawe atau keterlibatan presiden yang menurut saya tidak pernah ada presidennya. Konsultan politik EFC Polovata meminta agar penyalahgunaan wewenang pembagian bansos menjadi masalah yang perlu disoroti oleh pakar hukum. Pasalnya, cara-cara yang digunakan oleh Jokowi tersebut mengarah kepada tindak korupsi. Hal itu diungkapkan EF di dalam podcast Abraham Samad. Awalnya, EF mengatakan, semakin dekat hari pencoblosan, eskalasi politik baik yang kaitannya dengan kontestasi di antara para kontestan semakin luar biasa panas. Sebab menurutnya ada hal yang tidak pernah disaksikan dalam pemilu-pemilu sebelumnya, yaitu presiden turun ikut kampanye. Jadi ini baru pertama kali ya? Iya, memang pengalaman kita dengan pemilihan langsung presiden kan terbatas ya. Oke. Tetapi pengalaman kita dengan sikap-sikap presiden menghadapi kontestasi kan lumayan banyak. Sekalipun konteks kontestasinya beda-beda gitu. Oke. Menurut saya Pak Jokowi ini yang paling parah. Oke, paling parah. Paling parah. Buruk ya? Paling buruk. Dan pada saat yang sama yang kita saksikan kemudian potensi tersempurnakannya penyelewengan kekuasaan. Abuse of power ya? Abuse of power itu tersempurnakan gitu. Sempurna. Kalau misalnya dulu di awal reformasi kita rumuskan abuse of power itu sebagai praktek KKN, kolusi, korupsi, dan nepotisme, itu tiga-tiganya itu hampir terintegrasi penuh sekarang ini. Waduh, sempurna. Biasanya, presiden kampanye karena mendapatkan tugas dari partai untuk terlibat dalam kampanye partai. Tetapi sekarang, presiden berkampanye untuk anaknya dan keluarganya. Hal ini yang menjadikan munculnya prolog terjadi praktek nepotisme di dalam kontestasi karena ada 2 anaknya yang sedang diperjuangkan. Satu sebagai calon wakil presiden dan satu lagi sebagai ketua umum partai PSI. EF menambahkan meski pengalaman masyarakat dengan pemilihan langsung presiden masih terbatas, tetapi pengalaman dengan sikap-sikap presiden menghadapi kontestasi sudah banyak, sekalipun kontestasinya berbeda-beda. Kayak misalnya belum ada pembicaraan yang serius menurut saya untuk mengaitkan soal bansos ini, BLT ini dengan praktek korupsi misalnya. Padahal itu sudah jelas-jelas. Menurut saya, teman-teman ahli hukum harus sudah mulai merumuskan dengan tegas soal ini. Saya warga negara yang membaca undang-undang, itu merasa bahwa, oh ini sudah memenuhi delik korupsi dong kalau begitu. Bagaimana uang yang sebegitu besar dari negara, ternyata terdistribusikannya menjadi bagian dari kontestasi. Berarti kan menyalahi kewajiban untuk menjaga uang negara, terpelihara, termuliakan, sebagai uang negara yang tidak menyusup dalam pertarungan sempit kelompok atau orang gitu, apalagi keluarga. Dan besarannya kan luar biasa kan. Menurut EF, Presiden Jokowi lah yang paling parah dan paling buruk. Dari Jokowi lah penyelewengan kekuasaan terlihat sempurna. Jika dulu di era reformasi, korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN harus dihindari dari seorang pemimpin. Namun hari ini ketiga-tiganya hampir terintegrasi penuh di dalam diri Jokowi. EF melanjutkan, sampai saat ini para pakar hukum belum membicarakan serius terkait soal bansos. Harusnya model pembagian bansos saat ini harus dikaitkan dengan praktek korupsi. Karena pembagian bansos yang diperlihatkan oleh Jokowi sudah menjadi bagian praktek korupsi terselubung. Berdasarkan yang saya baca dari berbagai sumber, itu kan dana yang digelontorkan disiapkan oleh APBN di tahun ini, itu meroket, naik 53,3 triliun dibandingkan tahun lalu, sehingga jumlahnya sekarang itu 496,8 triliun. Ini adalah dana yang digunakan untuk berbagai bentuk bantuan sosial, BLT dan lain-lain itu. Ini hanya sedikit saja lebih rendah dari tahun 2020. Cuman beda 1,2 T dibandingkan dengan tahun 2020. Tapi itu kan puncak COVID. Ketika kita menghadapi persoalan yang sangat serius, seluruh anggaran kita realokasikan. Lalu kemudian kegiatan pembangunan atau kegiatan-kegiatan pemerintahan dibikin fokus baru kan, refocusing. Ketika itulah kemudian kita menemukan data bahwa ada 498 T yang akhirnya harus digelontorkan untuk
kegiatan-kegiatan bantuan sosial, program-program bantuan langsung tunai dan sejenisnya. Oke. Nah ini cuman beda 1,2 T dengan itu. Karena uang yang begitu besar dari negara ternyata didistribusikan menjadi bagian dari kontestasi, berarti menyalahi aturan. Kewajiban negara untuk menjaga uang terpelihara, termuliakan sebagai uang negara yang tidak boleh menyusup dalam pertarungan sempit, seperti masuk dalam kelompok atau orang apalagi keluarga. Menambahi, berdasarkan data dari berbagai sumber, dana yang digelontorkan oleh APBN di tahun ini meroket jumlahnya sampai 496,8 triliun. Dana tersebut digunakan untuk berbagai bentuk bantuan sosial, dari BLT hingga lainnya. Ironisnya, jumlah tersebut hanya sedikit lebih rendah dari dana yang dikeluarkan saat puncak pandemi tahun 2020, yaitu hanya beda tipis 1,2 triliun. Padahal tahun 2020 adalah puncak COVID-19, di mana negara sedang menghadapi persoalan yang sangat serius. Akhirnya, seluruh anggaran pembangunan sampai kegiatan pemerintah direlokasikan ke penanganan COVID-19. Korupsi, kalau kolusi itu kan kita sudah melihat kan dalam praktek selama ini, itulah yang dipersoalkan orang kan. Bagaimana oligarki itu bukannya dikendalikan, tapi dalam batas-batas tertentu, bukan saja menitipkan kepentingannya, tapi mengendalikan orang-orang yang seharusnya mengambil kebijakan. Minggu lalu kan tiba-tiba kita mendengarkan deklarasi Boy Tohir bahwa sekelompok kecil orang yang memberikan kontribusi sepertiga pada ekonomi Indonesia bersama 02 Prabowo Gibran. Nah kalau dibaca dari sisi yang lain, makin bahaya dong soal kolusi itu nanti. Apakah mereka itu punya prinsip baru sekarang bahwa makan siang bisa gratis? Kan enggak toh. Mereka kan punya kepentingan bisnis yang harus kita curigai. Demokrasi memberi kesempatan siapapun untuk saling mencurigai, tapi dalam koridor yang terjaga. Terkait dengan kolusi, mengatakan oligarki harusnya dikendalikan, tapi dalam batas-batas tertentu, bukan saja menitipkan kepentingan, tapi mengendalikan orang-orang yang seharusnya mengambil kebijakan. Namun, minggu lalu tiba-tiba masyarakat dikejutkan dengan deklarasi Boy Tohir, yaitu kakak dari Erick Thohir, bahwa sekelompok kecil orang yang memberikan kontribusi sepertiga pada ekonomi Indonesia bersama-sama mendukung Prabowo Gibran. Hal tersebut menambah ancaman soal kolusi. Menurut para oligarki tidak mungkin memberikan makan cuma-cuma, dan itu yang harus dicurigai, karena demokrasi memberi kesempatan siapapun untuk saling mencurigai, tapi dalam koridor yang terjaga dalam tata dan dalam ketertiban. Jokowi semakin terlihat tidak peduli. Jadi kita tidak peduli apapun, dengan rakyatnya, dengan suara-suara rakyat, dengan apa yang harus dibela dari rakyat, dengan demokrasi yang harus diselamatkan, dengan peringatan orang, dengan nasihat-nasihat orang, baik yang lemah lembut maupun yang sudah sangat keras seperti Pak Amin Rais, dan tidak peduli. Itu kesimpulan yang pertama. Saya melihat tidak peduli. Gitu. Kesimpulan yang kedua, apakah ini menandakan bahwa Pak Jokowi panik atau cemas? Ada kemungkinan itu. Kalau kita bahas, itu sederhana cara berpikir Pak Jokowi tentang pemilu. Harus dimenangkan.